Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Video ini adalah lanjutan perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan menggunakan jalur lama atau jalur yang umum ya, bukan jalur tol, melintasi Bukit Suharto. Di video sebelumnya kita dari Samarinda sampai ke Tahu Sumedang ya. Jadi di rumah makan Tahu Sumedang itu adalah kilometer 50-an ya. Jadi separuh jalan. Kemudian setelah istirahat sebentar di rumah makan Tahu Sumedang, kita lanjutkan perjalanan. Jadi begitu dari Tahu Sumedang, kita akan langsung menyusuri di daerah namanya Kelurahan Sungai Merdeka ya. Ini merupakan wilayah Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ruas jalan di kawasan ini sudah cukup lebar ya teman-teman, bisa dilihat sudah ada penambahan lebar jalan di kiri kanan. Kemudian aspalnya juga sudah dilapis lagi, jadi sudah cukup mulus nih ruas jalan di kawasan ini. Tapi demikian kondisi ruas jalan di tempat ini tidak bisa laju ya, maksudnya tidak bisa ngebut. Walaupun ruas jalannya mulus, tapi kepadatan kendaraan di tempat ini cukup mengkhawatirkan kalau teman-teman ingin memacu kendaraan. Ini terjadi karena tidak hanya mobil yang lewat ya, tapi motor juga lewat di jalur umum ini, sehingga harus berhati-hati. Kecepatan maksimal yang direkomendasikan ya hampir sama sebetulnya di tol ya, 80 km per jam. Tapi umumnya di tempat ini ya bisa sih kadang-kadang 100 km per jam gitu. Cuman ya nggak bisa lama-lama ya, karena kadang ada kendaraan yang konvoy gitu ya, kendaraan besar. Tapi sebetulnya untuk ruas jalan Samarinda Balikpapan melalui jalur umum ini, kecepatan yang direkomendasikan oleh pemerintah ya, dalam hal ini instansi terkait, hanya 60 km per jam. Ini karena kontur jalan yang berkelok-kelok, naik turun, sehingga kecepatan yang sangat direkomendasikan untuk keselamatan adalah 60 km per jam. Tapi ya namanya juga rekomendasi ya, bisa dipakai apa enggak nih. Kadang-kadang ya faktanya nggak sabar juga kita ya kalau hanya 60 km per jam dan itu terlalu lambat ya. Ya yang jelas bisa dilihat ada banyak jalan-jalan yang sudah ditambal ya. Nah, ini juga kondisinya jalan tambal sulam, nanti lubang, nanti ditambal gitu ya, untuk perbaikan. Karena risiko jalan aspal seperti ini, namanya juga jalan aspal ya, musuhnya aspal itu kan cuma 3 ya teman-teman. Berkali-kali disampaikan musuhnya aspal itu cuma 3. Yang pertama air, kedua air, ketiga air ya. Tiga-tiganya air ya. Jadi kalau di kiri kanan jalan tidak ada drainase seperti di ruas jalan ini, mudah sekali rusak ya kalau ada genangan air, dan itu membuat kondisi aspal tidak bertahan lama. Ya di kawasan ini sebetulnya sudah ada angkutan umum ya. Bisa diperhatikan tadi kalau teman-teman melihat ada kendaraan umum dari Balikpapan ya, angkot yang melintasi jalur ini. Tapi ya sangat jarang sekali ya, harus ada penumpang yang memang betul-betul lewat baru mau ke sini angkotnya ya. Kawasan ini sebetulnya juga masih masuk kawasan Bukit Suharto ya teman-teman, sehingga masih banyak areal yang cukup luas walaupun di kiri kanan jalan sudah ada pemukiman.
Dan setelah rumah makan Tahu Sumedang ya, setelah video sebelumnya, video di bagian kedua ini, ruas jalan menuju ke Balikpapan ini relatif sudah jarang ada kelokan-kelokannya. Bisa hampir sebagian besar sudah lurus saja ya. Makanya kalau dari Samarinda ke Balikpapan, begitu sampai rumah makan Tahu Sumedang, kendaraan relatif bisa sedikit tancap gas ya. Beda kalau sebelum rumah makan Tahu Sumedang, itu kondisi jalannya betul-betul banyak yang belok-belok gitu ya, sehingga kurang bisa tancap gas. Begitu di sini udah mulai bisa tancap gas nih teman-teman, tapi tetap hati-hati. Bisa dilihat ya, masih ada motor ya, kemudian masih ada kendaraan yang lalu lalang, dan ini sangat membahayakan karena juga dekat pemukiman nih teman-teman, sehingga tetap harus waspada ya, apalagi kalau ada motor di kiri kanan jalan, sangat membahayakan kalau kita tidak berhati-hati. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan nasional, bisa dilihat dengan garis kuning di tengah jalan ini ya. Ini membuktikan bahwa ruas jalan ini merupakan jalan APBN atau jalan yang dibiayai oleh pemerintah pusat ya, oleh negara. Di kawasan ini juga sudah mulai banyak pemukiman ya, pemukiman padat penduduk, sehingga sekali lagi teman-teman yang melintas di jalur ini harus berhati-hati. Apalagi ini ada banyak kendaraan yang antri solar ya, ada truk-truk yang parkir antri solar ya. Ya itulah kenapa di Kalimantan Timur ini katanya ada tambang minyak ya, ada sumur minyak, tapi solar antri banget nih teman-teman. Nah, harus pelan-pelan ya di sini ya, karena di kiri kanan jalan ada antrian truk ya yang akan mengisi solar. Karena di ujungnya ini ya, di ujung jalan ini, di dekat jalan ini maksudnya, itu ada SPBU. Nah, di SPBU inilah solar dijual, sehingga antrian kendaraan cukup panjang di sini, solar yang bersubsidi. Nah, ini adalah simpang 3 Samboja ya, kilo 36 namanya ya. Nah, SPBU nya sebelah kiri. Nah, kalau teman-teman ingin masuk tol, ini ada jalan ke kiri. Nah, jalan ke kiri ini adalah jalan menuju ke gerbang tol Samboja. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Kalau kita belok ke kiri, masuk ke gerbang tol Samboja, bisa untuk Samarinda atau lanjut ke Balikpapan melalui pintu tol Karangjoang dan juga Manggar. Nah, sementara kalau kita ke kanan ya, ada jalan ke kanan ya, itu adalah jalur menuju ke titik 0 ibu kota Nusantara ya. Jadi ini daerah ini namanya kilo 36, dikenal dengan nama daerah kilo 36 Samboja. Biasanya kalau naik angkutan umum seperti bus umum gitu ya, bus biasanya akan berhenti di daerah sini untuk menurunkan penumpang, karena banyak sekali juga penumpang yang turun di kawasan Samboja. Kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman. Di ruas jalan ini juga masih mulus ya, aspalnya masih mulus, dan setelah jembatan ini biasanya teman-teman harus tetap menutup kaca jendelanya. Kenapa? Karena kalau teman-teman coba buka jendela di kawasan ini, bau sangat menyengat. Karena apa? Karena di sebelah kiri itu ada peternakan ayam ya, ada kandang ayam yang cukup besar. Nah, jadi kalau teman-teman buka kaca di sini ya hati-hati, itu baunya menyengat sekali. Jadi jangan coba-coba buka kaca jendela di sini ya teman-teman. Dan setelah jembatan tadi, bisa dilihat ruas jalan di kawasan ini sudah diperlebar lagi
sehingga bisa leluasa untuk mendahului truk-truk yang besar ya. Karena kadang yang bikin perjalanan lambat adalah ya truk-truk ini teman-teman. Kalau dia konvoy gitu ya, kecepatan dia tidak maksimal, kita akhirnya numpuk di belakangnya tertahan. Tapi begitu ada jalan lebar seperti ini, ya kita bisa mendahului kendaraan dengan mudah ya. Nah, seperti yang saya lakukan ini, walaupun garisnya garis panjang ya, tidak boleh mendahului, tapi kita sudah pastikan aman, maka ya kita mendahului supaya lebih cepat sampai ya. Ini masih wilayah Kutai Kartanegara ya teman-teman. Jadi ruas jalan ini masih masuk wilayah Kukar atau Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi dulu namanya Kabupaten Kutai, sebelum otonomi daerah, sebelum pemekaran, kawasan ini masih masuk Kabupaten Kutai. Bahkan dulu namanya Daerah Istimewa Kutai, karena ada kerajaan ya, ada Kesultanan Kutai, sehingga diberi nama Daerah Istimewa. Namun kemudian oleh pemerintah pusat keistimewaannya dicabut, sehingga menjadi Daerah Kabupaten Kutai ya. Berbeda dengan Yogyakarta yang masih sampai sekarang dipertahankan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga tidak ada pemilihan gubernur ya, karena otomatis yang menjadi gubernur adalah Sultan Jogja ya, Sri Sultan Hamengkubuwono. Sementara kalau di Kutai ini sudah tidak ada lagi daerah istimewanya, sehingga bupatinya masih dipilih langsung oleh masyarakat. Dan daerah istimewa Kutai berubah menjadi Kabupaten Kutai dan dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kabupaten Kutai induknya. Sementara daerah pemekarannya adalah Kutai Barat, Kutai Timur ya, dan juga Mahakam Ulu, termasuk Bontang ya, itu juga pemekaran dari Kabupaten Kutai. Dulu Bontang itu adalah kota administratif ya, Kotip Bontang. Nah, sekarang Bontang sudah menjadi kota sendiri. Kemudian Kutai Timur juga menjadi kabupaten sendiri dengan ibu kotanya Sangatta. Sementara Kutai Barat juga berdiri sendiri dengan ibu kotanya di Melak ya, Barongtongko ya. Kemudian di Mahakam Ulu ya, Mahakam Ulu juga menjadi kabupaten tersendiri. Nah, jadi Kutai itu sangat luas teman-teman ya, karena dulu wilayah kerajaan Kutai itu sangat-sangat luas, sehingga banyak dimekarkan ya. Termasuk wilayah kota Samarinda dan kota Balikpapan dulunya juga masuk wilayah kerajaan Kutai ya teman-teman. Jadi Kutai ini termasuk kerajaan tertua di Indonesia, tapi sejarahnya jarang sekali dikulik ya, karena penulis buku sejarah banyak di Pulau Jawa gitu ya, sehingga lebih dikenal kerajaan Majapahit ya, kerajaan Pajajaran gitu ya. Sehingga keberadaan kerajaan Kutai kurang populer ya. Tapi dengan dipindahkannya ibu kota negara ke wilayah Kaltim ini, tentu harapannya sejarah kerajaan Kutai juga akan dikulik lagi ya. Sejarah kerajaan Kutai bisa dikenal oleh masyarakat. Karena Indonesia ini memasuki zaman sejarah dari zaman prasejarah, itu justru setelah ditemukannya prasasti Batu Yupa. Jadi Indonesia mengenal tulis-menulis itu setelah ditemukannya prasasti Batu Yupa di masa kerajaan Mula Warman ya. Dan Batu Yupa itu sekarang tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Museum Nasional itu lokasinya di seberangnya Tugu Monas ya. Ada Museum Nasional di sana dan ada beberapa batu yupa yang tersimpan di museum tersebut. Sementara yang berada di Kerajaan Kutai Kartanegara di Museum Mula Warman di Tenggarong ya, di Kutai Negara itu hanya replikanya saja.
bisa diketok kok ya. Kalau diketok batunya itu bunyi tok 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 gitu, berarti replikanya ya. Sementara kalau yang di Museum Nasional diketok yang ada bunyinya ya, karena dia batu beneran ya, yang ada sakit tangannya ya. Baik teman-teman, kita terus lanjutkan perjalanan menuju ke Balikpapan melalui jalur Bukit Soeharto ya, melalui jalur lama. Keuntungan melintasi jalur lama ini atau jalur jalan nasional ini ya tentu tidak perlu membayar tol. Karena tol dari Samarinda, terutama gerbang tol Palaran yang melintasi jembatan Mahkota 2 atau jembatan Ahmad Amin sampai ke gerbang tol Manggar itu tarifnya 125.500 ya, hampir 126.000. Kalau PP berarti ya 251.000 ya, lumayan ya memang teman-teman. Bagi yang pendapatan pas-pasan tentu saja kalau lewat tol PP ya lumayan gitu ya. Tapi bagi yang ingin hemat waktu, pengen lebih cepat, ya tentu lebih memilih lewat tol gitu, karena lewat jalur Bukit Soeharto ini cukup lumayan teman-teman ya, cukup menyita waktu gitu. Karena ini saja saya udah berangkat dari Samarinda pukul 4 ya. Harusnya kalau kita lewat tol itu jam 5, setengah 6 udah sampai nih di Balikpapan. Berhubung lewat jalur lama Bukit Soeharto ini sudah 2 jam lebih nggak nyampe-nyampe gitu ya. Tapi sekali lagi ya, kadang-kadang perlu lewat sini ya untuk refreshing, untuk menikmati perjalanan ya. Apalagi yang pengen quality time gitu ya, pengen ngobrol sama teman, keluarga sembari di perjalanan ya, asik juga sih, sekaligus napak tilas gitu ya. Karena pasti bagi warga Samarinda Balikpapan, jalur Bukit Soeharto ini banyak sekali kenangannya ya. Apalagi yang katanya kalau di Bukit Soeharto itu ya sedikit mistis ya, katanya angker, serem gitu ya. Saya pun pernah melintasi jalur Bukit Soeharto ini dan pernah mengalami kecelakaan beruntun ya. Jadi gara-gara ada binatang nyebrang ya, ada anjing yang nyebrang, membuat kendaraan yang paling depan itu berhenti mendadak. Yang kena berhenti mendadak, akhirnya semua mobil berhenti mendadak. Saya pun berhenti mendadak, tapi karena ngeremnya udah nggak sanggup lagi, saya akhirnya nabrak mobil yang ada di depan saya, mobil box ya. Nah, saya kemudian ditabrak lagi oleh mobil yang ada di belakang saya, mobil travel ya. Kalau nggak salah waktu itu mobilnya Innova gitu. Jadi ya mobil saya pun penyok depan belakang ya. Mobil depan nabrak, di bagian depan nabrak mobil box, di belakang saya ditabrak oleh Innova ya. Kita sempat berurusan di pos ya, di pos Bukit Soeharto ya, pos lantas Bukit Soeharto ya. Akhirnya disepakati ya perbaiki masing-masing. Karena mau nyalin siapa coba? Yang mobil paling depan berhenti ya karena ada anjing tiba-tiba nyebrang, dia spontan ngerem mendadak. Nah, kita pun nggak bisa menyalahkan ya. Sehingga setelah kesepakatan atur damai gitu ya, sudahlah perbaiki masing-masing. Ya beruntung mobil saya ketika itu masih masuk asuransi juga sih ya, sehingga tinggal membayar on risk ya, risiko sendiri, masuk bengkel ya mulus lagi ya. Itu terjadi juga hampir senja ya, jadi urusannya sampai malam tuh. Karena harus kesepakatan bersama ya. Sementara ada mobil yang tidak terima, apalagi itu mobil milik orang lain ya, mobil rental, sehingga masih menunggu pemilik mobilnya untuk akhirnya disepakati ini diperbaiki sama-sama gitu ya. Ya namanya juga musibah ya, kita tidak tahu. Nah sementara di jalur Bukit Soeharto ini sahabat semua, itu banyak sekali kisah-kisah mistis ya, kisah-kisah serem angker ya.
Saya sendiri jujur seringkali melintasi jalur Samarinda Balikpapan sebelum ada tol ya, itu tengah malam. Karena beberapa kali saya ditugaskan untuk pindah kerja atau bertugas di Balikpapan, sehingga seringkali bolak-balik Samarinda Balikpapan ini menggunakan jalur lama ini. Ya tadi ada gerbang ya. Nah ada gerbang, ini berarti kita sudah memasuki wilayah kota Balikpapan. Ya kita sudah masuk wilayah kota Balikpapan. Oke, saya lanjutkan ya ceritanya. Jadi saya seringkali melintasi jalur Bukit Soeharto ini tengah malam ya, jam 1, jam 2 dini hari gitu ya. Faktanya sih saya nggak pernah menemukan apa-apa gitu ya, maksudnya nggak pernah ketemu atau ngelihat yang aneh-aneh gitu ya. Syukur sih nggak pernah ngelihat ya, justru kalau ngelihat ya takut juga ya. Nah karena jarang ngelihat ya akhirnya ya, atau karena nggak pernah ngelihat akhirnya berani. Tapi suasananya memang ya lumayan, namanya gelap, sendirian lewat gitu ya, sehingga yang saya lakukan adalah ngebut daripada pelan-pelan terus pikiran kemana-mana melayang, lebih baik ngebut gitu ya. Tapi pernah juga suatu ketika saya bersama teman-teman mau liburan ke Balikpapan gitu ya, mau ke pantai. Nah pas pulang dari Balikpapan ke Samarinda itu hampir jam 11 malam juga ya, hampir jam 12 malam. Itu ada teman yang duduk paling belakang gitu ya, kebetulan saya nyetir nih. Teman paling belakang bilang, bro mampir sebentar bro ya, pengen beli air minum kalau nggak salah waktu itu ya. Bro mampir ya, pengen beli air minum, ini air minum habis nih. Nah karena udah gelap, saya coba nyari warung gitu ya, nyari warung yang buka gitu. Biasanya ada aja warung yang buka ya sepanjang Samarinda Balikpapan. Nah saya lihat ada kios gitu, ada lampunya, saya berhenti itu. Teman yang paling belakang keluar, nggak lama masuk lagi, nggak jadi bro, jalan aja gitu. Loh kenapa? Nggak jadi katanya. Nah, saya pun bingung ini kenapa gitu, tapi ya sudahlah gitu. Nah ternyata usut punya usut. Setelah masuk kota gitu ya, lampunya terang, teman paling belakang tuh ngomong, oh gila lu ya lu. Ah gila kenapa? Itu tadi bukan warung tahu, itu makam, pemakaman. Jadi lampu yang kamu lihat kios itu justru lampu masuk ke makam, ke kuburan. Lah gimana, saya ngeliatnya warung loh, beneran teman-teman. Saya tuh ngeliatnya itu warung, lampunya nyala, ya udah saya berhenti. Ternyata menurut teman saya itu adalah makam ya, pintu masuk makam. Ya aduh, ya ampun, maaf, penglihatan kita berbeda. Serem juga ya. Oke teman-teman, di jalur ini banyak sekali pedagang buah ya. Nah, dulu musim-musim buah naga di sini banyak sekali yang jualan buah naga. Kemudian yang laris di sini adalah salak ya. Banyak sekali kebun salak di tempat ini. Juga nanas ya. Banyak juga yang berkebun nanas. Tapi belakangan juga akhirnya ya buah-buah biasa lah ya, buah yang dijual pasaran itu ada di sini. Karena kadang-kadang kondisi cuaca ekstrim di Kaltim ini membuat buah tidak bisa tumbuh dengan baik. Beda kalau di daerah dingin di Pulau Jawa ya, buah bisa tumbuh dengan baik. Kalau di Kalimantan ini ya beda ya. Kadang buah naganya panen bagus, kadang ya enggak juga. Begitu juga dengan nanas ya. Ya kecepatan kecepatan saya saat ini ya, ini juga rata-rata ya, hanya 60 sampai 80 karena nggak bisa terlalu laju nih teman-teman. Tadi sudah saya informasikan ya bahwa jalur ini sudah masuk di wilayah kota Balikpapan. Nah di pinggiran kota Balikpapan ini juga sudah mulai ada perumahan-perumahan yang dibangun oleh developer ya. Karena di Balikpapan sendiri jalur sudah mulai padat ya. Tanah sudah mulai sulit untuk pemukiman, maka pemukiman-pemukiman baru atau perumahan-perumahan baru itu sudah mencari lokasi alternatif di kawasan ini, yaitu di Outer City ya.
di pinggiran kota Balikpapan. Harganya tentu relatif terjangkau karena jauh dari pusat kota, tapi ya masih bisa dapat rumah tapak ya. Sebab kadang di Balikpapan sudah terlalu padat, ya sudah terlalu padat. Kemudian kontur tanah di dalam kota Balikpapan itu berbukit-bukit ya. Jadi kadang rumah yang ada di Balikpapan tuh ya di bukit-bukit gitu, naik turun gitu ya kondisinya. Ada juga yang rata, tapi yang jelas jika ingin membeli rumah murah di Balikpapan ya tentu saja di kawasan ini ya, di Outer City ya. Ini masih masuk wilayah Balikpapan di pinggiran, dan ini sudah mulai memasuki kawasan Karangjoang ya teman-teman. Nah, nanti di Karangjoang ini ada gerbang tol lagi ya. Jadi kalau dari Samarinda menuju Balikpapan, bus-bus umum itu keluarnya di Karangjoang ya. Karena kalau keluar di gerbang tol Manggar itu jauh lagi dan itu putar balik jadinya. Karena Terminal Batu Ampar, Terminal bis Batu Ampar itu lokasinya lebih dekat dari gerbang tol Karangjoang. Jadi teman-teman kalau naik bus umum, baik itu bis Samarinda Balikpapan atau bis Samarinda Banjarmasin Kalimantan Selatan, itu masuk tolnya dari gerbang tol Karangjoang menuju ke Samarinda. Di Samarinda pun keluarnya itu di gerbang tol yang melintasi jalur Stadion Utama Palaran ya, bukan di Jembatan Mahkota 2 atau di Jembatan Ahmad Amin. Jalur jalan ini termasuk yang cukup lebar. Jalur ini dipersiapkan untuk mendahului kendaraan-kendaraan besar ya, truk-truk besar. Ini leluasa mendahului di sini, ya. Karena kalau sudah konvoy lama itu agak susah mendahului. Disiapkanlah jalur ini untuk mendahului. Nah, bisa dilihat ya, leluasa di sini karena lebar banget. Kita bisa nyelip ya, dan bisa lebih cepat sampai gitu ya. Di jalur ini yang merajai dulu itu adalah taksi ya, taksi sedan gitu ya. Jadi ketika dulu bandara hanya ada satu di Balikpapan, bandara keluar kota Kaltim, maka taksi-taksi yang melintasi kawasan ini tuh ya cukup menjadi raja jalanan ya. Pokoknya paling susah nyelip taksi, paling susah didahului. Kenapa? Karena mereka memang laju, dan yang bikin mereka leluasa itu sesama teman mereka pakai HT ya, pakai handy talkie gitu. Mereka bisa komunikasi untuk saling informasikan ke temennya gitu ya. Jadi kalau mau nyelip gitu ya di depan kosong gitu, selip aja. Wah, udahlah. Itu sehingga kecepatannya di tikungan tuh bisa 100 km/jam. Pokoknya kalau yang pengen uji adrenalin, pengen uji nyali, ya silahkan aja naik taksi gitu ya. Taksi apa saja, mereka jago-jago tuh nyetirnya teman-temannya. Mereka sudah lihai banget, sudah hafal lubang, sudah hafal tikungan tuh. Tapi ya enaknya cepat sampai ya. Makanya kalau yang naik taksi takut laju gitu, takut cepet, takut ngebut, bisa request ke supirnya, bang jangan laju-laju ya, jangan cepet-cepet, apalagi memang ini tidak buru-buru, waktunya cukup lama. Tapi yang terjadi kadang-kadang penumpang bus itu ya gitu ya, tapi yang terjadi kadang-kadang penumpang taksi itu ya gak begitu, buru-buru gitu ya. Mas, waktu saya udah mepet nih pak. Wah udah, akhirnya sopir pun kayak dikasih kesempatan untuk tancap gas gitu ya.
Akhirnya sejam setengah 2 jam nyampe, itu dengan kecepatan yang luar biasa itu ya, dan sedikit spot jantung jadi deg-degan gitu ya. Baik teman-teman, ini di depan adalah gerbang tol Karangjoang ya. Jadi tidak jauh dari lokasi ini itu adalah gerbang tol Karangjoang. Nah, jadi kalau mau masuk tol menuju Manggar itu bisa di sini ya. Nah, itu ada belok ke kiri, itu adalah gerbang tol Karangjoang. Nah, kita lanjut terus. Ini masih masuk wilayah Kota Balikpapan. Dari Karangjoang ke dalam kota ya masih lumayan teman-teman ya, masih ya di atas 10 km, masih 20-an kilometer nih dari sini. Masih perlu waktu sekitar setengah jam lah untuk masuk wilayah Kota Balikpapan. Ke pusat kotanya lagi ya hampir 1 jam lah lagi dari Karangjoang tadi ya. Nah, di kawasan Karangjoang ini biasanya pengendara kendaraan itu memanfaatkan kawasan ini untuk istirahat, untuk makan lagi ya. Jadi di daerah sini itu ada beberapa tempat makan yang cukup ramai gitu ya. Ada soto ayam Lamongan tuh yang paling rame ya di kawasan ini. Tapi kemudian belakangan banyak juga muncul restoran baru atau rumah makan baru yang menunya beda-beda ya, kayak ada soto Semarang ya, ada bebek goreng, ada ayam bakar, ada ikan bakar juga. Nah, jadi ada menu-menu pilihan lain juga. Kemudian yang mau simple juga ada warung Padang Upik ya. Itu juga simple kalau mau cepet. Yang suka lemak-lemak, santan-santan, udah langsung aja masuk ke Padang Upik dan nggak pakai lama ya, karena sudah tersedia. Ya teman-teman, udah mulai gelap ya, udah mulai gelap dan kita masih belum masuk betul-betul di Kota Balikpapan. Kita masih masuk pinggiran Kota Balikpapan. Nah, di kawasan ini bisa dilihat ada garis 2 ya di tengah jalan warna kuning. Ini menandakan kalau bisa jangan nyelip ya. Ini kawasannya kawasan padat nih teman-teman. Dan banyak permukiman atau perumahan di kawasan ini. Sekali lagi karena di dalam Kota Balikpapan tanah sudah mulai mahal, agak susah ya, sehingga perumahan-perumahan sudah mulai berada di kawasan sini ya. Termasuk ada kampus besar ya, ada Politeknik Balikpapan, itu juga berada di kawasan ini. Sudah mulai di ya luar kota lah ya, di pinggiran kotanya Balikpapan. Nah teman-teman, untuk masuk ke Kota Balikpapan ini nanti itu sekarang sudah ada jalur alternatif ya, yaitu potong jalan di perumahan Grand City Balikpapan ya. Jadi kalau mau lurus juga bisa, tapi karena tujuan saya adalah ke bandara, maka saya akan memotong jalan di perumahan Grand City. Tapi kalau tujuan teman-teman adalah masuk dalam kota, misalnya ke Plaza Balikpapan, tidak direkomendasikan lewat Grand City, silahkan lurus. Begitu juga kalau teman-teman pengen melanjutkan perjalanan naik kapal feri menuju ke Banjarmasin ya, atau nyeberang ke Penajam, ya tentu tidak perlu belok ke Grand City. Tinggal lurus, nanti begitu ketemu Hotel Platinum, sebelum Hotel Platinum, teman-teman belok kanan untuk ke Pelabuhan Karyangau ya. Tapi di Karangjoang tadi teman-teman, kalau mau ke terminal Karyangau ya, ke Pelabuhan Karyangau, itu juga bisa belok kanan ya.
masuk ya. Nah, akhirnya kita masuk di perumahan Grand City. Ini adalah perumahan Grand City, perumahan baru yang dibangun oleh pihak swasta, dan perumahan ini memberikan akses seluas-luasnya untuk warga masuk ke kawasan ini. Ya, baik teman-teman, akhirnya saya sudah sampai di perumahan Grand City ya di Balikpapan. Setelah tadi berangkat dari Samarinda itu kurang dari pukul 4 sore ya. Jadi pukul 4 sore kurang ya. Berangkat dari Samarinda, saya hitung dari mulai Jembatan Mahakam sampai di perumahan Grand City ini pukul 7 malam ya, pukul 19.00. Tapi kan tadi dipotong ya, sempat istirahat di rest area di warung tahu Sumedang ya, sekitar setengah jam lah ya. Berarti perjalanan tadi adalah jam 5, 6, 7 ya, dipotong setengah jam ya, 2 jam setengah lah ya. Dan ini pun belum sampai tujuan ya, maksudnya saya belum sampai ke bandara karena tujuan saya ke bandara. Berarti sekitar tambah ya, sekitar setengah jam lagi lah ya dari sini. Tentu pilihan ada pada sahabat semua, teman-teman semua. Kalau santai, memang tidak ada yang dikerjakan. Kalau memang santai, tidak ada yang dikejar, ya silahkan untuk lewat jalur Bukit Suharto ini ya. Selain santai juga sangat hemat biaya ya, karena tidak perlu membayar tol. Dari Jembatan Mahkota 2 ke Manggar itu tolnya 125.500 ya. Sementara kalau lewat Bukit Suharto ini ya lebih lama, tapi biayanya tanpa tol ya. Tapi yang makan tahu Sumedang tadi ya. Ya, tapi makan tahu Sumedang tidak seberapa lah ya. Satu porsi tahu Sumedang sama es teh tadi ya, itu berapa tadi ya, 20.000 atau 25.000 tadi ya, lupa saya. Nah, dan memang waktunya agak lumayan ya. Penghematan tol itu jauh lebih efektif, lebih cepat. Kalau buru-buru, kalau pengen cepat memang harus lewat tol. Jadi kalau misalnya ngejar penerbangan, ngejar pesawat, ya disarankan teman-teman harus lewat tol. Kalau santai, nggak ada yang dikejar, memang pengen menikmati suasana gitu ya, ya nggak apa-apa lewat Bukit Suharto. Soalnya kalau lewat Bukit Suharto itu teman-teman ya bisa dilihat tadi, kalau sudah ada truk atau ada konvoi kendaraan udah nggak bisa nyelip ya, dengan kecepatan rata-rata hanya 60 sampai 80 km per jam. Demikian konten kali ini teman-teman, video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.